Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI MTH Square. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, kita berjumpa kembali dalam ibadah online gereja kita. Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu sekalian memiliki beban doa yang rindu didoakan, Bapak Ibu sekalian bisa menulis melalui komentar di bawah ataupun melalui media sosial gereja kita. Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita ada dalam Pentakosta ketiga. Kita mau memperkatakan bersama-sama saat ini. Mari kita perkatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan itu dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Katakan sama-sama, amin. Shalom saudara yang terkasih. Ada sukacita, amin. Saya percaya hari ini saudara siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan sukacita saya undang saudara untuk bangkit berdiri, memuji nama Tuhan.
sebab hari ini kasih-Nya telah tercurah atas kita. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan. Ayo sama-sama tepuk tangan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Tepuk tangan yuk. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya.
Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sungguh kami rindu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, oleh sebab itu kami siap untuk memberikan yang terbaik. Dari setiap pujian penyembahan kami naikkan hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mendekat kepadamu.
Kamu menyentuh hatimu Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup
Tuhan, terima kasih untuk kami hari ini masih tetap ada dalam ibadah-Mu. Kami tetap ada dalam hadirat-Mu. Kami masih boleh memuji dan menyembah kepada-Mu Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami keluarga untuk kami tetap menyembah kepada Allah yang benar, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyiapkan hati kami dengan terbuka sebagai tanah yang baik untuk taburan benih-benih ilahi untuk bertumbuh dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, urapi kami yang di rumah-rumah, urapi kami semua yang mendengar dan melihat dalam nama Yesus. Firman-Mu itu akan memberikan kekuatan dalam hidup kami, bertumbuh dalam kehidupan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap diberkati dengan perkataan Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Shalom saudara semua yang ada di rumah-rumah, saudara semuanya sehat, semuanya saya berdoa semuanya sehat, semuanya bahagia, semuanya tidak berkurang sekalipun pandemi ini membuat kita secara ekonomi berkurang, secara kesehatan berkurang, tapi saya percaya iman kita justru akan semakin naik, tidak menjadi turun. Iman kita akan menuntun kita untuk kita tidak mudah kalah dan terus akan menjadi pemenang. Nah saudara, hari-hari ini kita memang betul-betul harus mulai memperhatikan sungguh-sungguh tentang kerohanian kita. Karena kalau kita hanya memandang dengan mata jasmani, kita akan jadi orang yang kalah. Kalau kita hanya mengandalkan yang jasmani yang kita lihat dan kita alami di dunia ini, kita akan menjadi kalah. Tapi kalau saudara dan saya punya roh yang kuat untuk memperhatikan bukan hanya perkara jasmani yang kelihatan dengan mata jasmani kita, tapi kita juga memperhatikan kerohanian kita, memperhatikan dengan mata rohani, memperhatikan dengan iman percaya bahwa ada yang kita percayai, Tuhan yang menyertai kita, Yesus Kristus namanya, sekalipun dia tidak kelihatan, juga rohnya yang menyertai kita, Roh Kudusnya yang menyertai kita, sekalipun juga tidak kelihatan, tapi kita mampu melihat dengan mata rohani kita, mampu merasakan dengan iman percaya kita bahwa ada tangannya yang perkasa yang berbuat atas hidup kita. Nah saudara, hari-hari ini kita harus mengandalkan ini dalam kehidupan kita. Bukan hanya dengan mata jasmani, tapi juga dengan mata rohani, mata iman kita. Untuk semakin hari-hari ini, semakin mengasihi Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Dan itu harus dibangun, itu harus ditingkatkan, itu harus dilatih. Dalam suasana pandemi, suasana yang mengalami kesulitan, suasana dalam sakit penyakit di sekitar kita, itu justru yang akan membuat kerohanian kita meningkat kalau kita tahu, kalau kita terus percaya, kalau kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, bahwa dialah pelindung kita, dialah segala-galanya dalam hidup kita. Nah hari ini kita akan belajar, kita akan melihat dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara, bagaimana kita ini bahwa roh memang penurut tetapi daging kita lemah. Maka kita hari-hari ini bukan membangun yang kelihatan daging kita yang fana ini, tetapi kita juga membangun roh kita yang menurut itu. Nah hari-hari ini kita diajar banyak untuk mengandalkan, melihat dengan cara rohani, karena dengan jasmani membuat kita akan menjadi lemah dalam suasana dunia yang penuh dengan badai hari-hari ini. Kita tidak boleh kalah dengan dunia. Saudara dan saya tidak boleh kalah dengan dunia. Banyak persoalan, banyak masalah, banyak rintangan, banyak hambatan. Tapi saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang memang sulit menjalankan hidup kita hari-hari ini. Tetapi bukan berarti kita menjadi lemah. Tapi memang sulit, tapi kita bisa. Memang gak gampang, memang susah. Tetapi pasti kita bisa lalui. Karena kita bersama dengan Allah yang perkasa yang menyertai saudara dan saya. Nah saudara, kita akan melihat dari 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, nanti selesai saudara ibadah streaming ini. Maka saudara bisa baca, mengulang baca kembali kitab kita. Tetapi saya akan lihat ayat per ayat untuk kita menarik pelajaran daripada surat Paulus kepada jemaat di Korintus ini. Yang pertama, mari kita lihat di dalam suasana, di dalam kehidupan kita saat ini, maka kita tidak boleh kalah dengan dunia. Maka kita harus membangun kerohanian kita. Bagaimana kita membangunnya? Mari kita lihat, kita mempercayai. Mari kita baca firman Tuhan ini dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari, ini poin yang pertama yang saya ingin share dengan saudara dan saya, yaitu bagaimana kita menjadi umat pemenang, bagaimana kita tidak mudah kalah. Dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, kita dikuatkan lewat penderitaan. Saudara dan saya yakin dan percaya, lewat penderitaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, mungkin penderitaan ekonomi, mungkin penderitaan fisik kita karena sakit, mungkin penderitaan keluarga kita karena kita sedang tidak harmonis, atau apapun itu alasannya, kita bisa berkatakan bahwa saya menderita. Tapi hari ini poin pertama yang ingin saya bagikan dari surat Paulus ini kepada jemaat Korintus, bahwa penderitaan itu akan membuat kita menjadi kuat. Kita ditempa, tergantung respon kita terhadap situasi di sekitar kita, terhadap badai di sekitar kita. Bagaimana kita meresponi daripada kesulitan, hambatan, tantangan, penderitaan, kesulitan untuk kita berjalan di dunia ini. Mari, respon kita. Saya berdoa saudara dan saya mampu meresponi dengan mata rohani yang benar. Kita percaya dengan sungguh-sungguh, kita beriman dengan sungguh-sungguh, kita berserah, bukan menyerah, tapi berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan yang menyertai saudara dan saya, yang menuntun saudara dan saya, yang mengarahkan, mengajar kepada saudara dan saya. Saudara, itu respon yang harus kita miliki. Saudara, kita tidak boleh menyerah, kita harus berjuang. Kita tidak boleh kalah, tapi harus kita berjuang. Saudara, seperti wanita yang sakit pendarahan. Saudara, wanita di dalam Alkitab, di dalam Lukas 21 ayat 3. Bagaimana wanita ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami sakit penyakit. Dia mengalami 12 tahun sakit pendarahan. Sakit yang menajiskan seluruh kehidupannya pada masa itu. Karena darah itu tidak pernah berhenti dari tubuhnya keluar. Saudara, itu pada zaman itu hukumnya adalah seorang wanita yang perdarahan itu adalah najis. Tidak layak. Saudara, wanita ini sakit bukan 1 bulan, 2 bulan, tapi 12 tahun. Dia pergi ke semua tabib. Semua hartanya dia sudah lakukan dengan kekuatan dia untuk saudara kesembuhannya. Tapi saudara, dia tidak mendapatkan kesembuhan sekalipun dia sudah menjual seluruh hartanya. Jadi dia bukan hanya menderita sakit penyakit, tapi juga dia mengalami dampak secara ekonomi. Karena dia menjadi miskin karena sakit penyakitnya. Saudara, tapi kita harus belajar dari wanita yang berdarahan 12 tahun ini. Saudara, dia tidak menyerah. Ketika dia mendengar Yesus akan lewat di kampungnya, dia sungguh-sungguh percaya ada kesembuhan di hadapannya. Karena dia mendengar Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Saudara, maka ketika Yesus akan datang ke kampungnya, dia segera menghampiri, dia segera lari sekalipun banyak kerumunan yang menghakimi, yang menyatakan dia najis dan tidak boleh berkumpul bersama mereka. Tapi dia berusaha sungguh-sungguh, dia berjuang sungguh-sungguh semampunya. Karena dia yakin dan percaya, asalku jamah saja jubahnya, maka saya pasti disembuhkan. Saudara, iman ini harus kita miliki. Iman untuk menjamah Tuhan kita. Iman untuk berdoa supaya doa kita yakin sampai ke surga. Menjamah hati Tuhan. Saudara, iman yang berjuang seperti ini yang harus dimiliki anak Tuhan hari-hari ini. Ini mata rohani yang dibangun. Ini mata rohani yang dikobarkan. Ini mata rohani yang dibangkitkan. Wanita perdarahan ini lewat telinganya yang mendengar, maka imannya dibangkitkan. Maka dia berusaha berjuang sungguh-sungguh dengan halangan-halangan yang luar biasa. Dia berusaha menjamah, dan ketika dia jamah, jawaban Tuhan itu terjadi. Karena ada kuasa yang keluar dalam kehidupan Tuhan Yesus, menyembuhkan wanita yang berdarahan ini. Saudara, hari ini yang harus kita miliki. Sebagai anak Tuhan, kita tidak mudah kalah dengan penderitaan kita. Tuhan pasti buka jalan. Kita tidak mudah kalah dengan masalah ekonomi kita. Tuhan pasti buka pintu berkat bagi saudara dan saya. Saudara dan saya tidak mudah kalah dengan sakit penyakit. Bahkan kesedihan ditinggal orang-orang yang kita sayangi. Maka Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan pasti buka jalan dalam hidup saudara dan saya.
Saudara, yang kedua, maka kita akan belajar 2 Korintus 5. Ayat yang pertama dikatakan demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, poin yang kedua ini adalah tentang bahwa kita diingatkan tentang bahwa dunia dan juga hidup saudara dan saya itu terbatas. Poin pertama, kita dikuatkan bahwa kita akan dikuatkan bahwa dengan penderitaan ini kita tidak akan lemah. Justru itu akan membangun iman kita kalau kita meresponi dengan benar. Poin yang kedua ini kita akan belajar bahwa kita diingatkan bahwa dunia ini sementara, tubuh kita ini sementara. Maka kita mau tidak mau harus membangun yang kekal, yaitu kerohanian saudara dan saya. Latihan badani itu terbatas, bukan berarti kita menyerah, lalu kita tidak membangun apa-apa terhadap jasmani kita. Tetapi kita diingatkan bahwa itu semua adalah terbatas. Penderitaan kita dunia ini juga terbatas, tidak selama-lamanya. Kesulitan kita ini tidak selama-lamanya. Pandemi ini tidak selama-lamanya. Saudara, kita harus punya iman ini. Kita diingatkan bahwa di dunia ini tidak selama-lamanya, karena dunia ini fana. Mari kita melihat kepada Allah saudara dan saya, Gembala yang agung, yang dengan tongkat dan gadanya menuntun langkah-langkah kita, bukan untuk membinasakan, tapi Alkitab yang baru kita baca untuk sampai kepada apa yang sudah disediakan, yang manusia tidak bisa sediakan, kekekalan, yaitu surga bagi saudara dan saya. Itu yang harus kita terus pelihara. Hanya lewat Tuhan Yesus Kristus yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada 1000 jalan ke Roma. Untuk sampai ke surga hanya ada satu jalan. Kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan. Mari itu terus kita bangun. Jangan dilemahkan oleh karena penderitaan. Jangan dilemahkan oleh karena hidup kita sulit. Tapi kita terus berharap bahwa Tuhan mengatakan lewat Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa dunia ini sementara. Tubuh saudara dan saya tidak kekal. Maka mari kita mulai bangun kerohanian kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bahwa janji Tuhan ada masa depan. Yang ketiga, janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Tuhan bukan Tuhan yang ingkar, tapi Tuhan yang menggenapi janjinya. Maka yang poin yang ketiga ini, 2 Korintus 5 ayat yang kelima dikatakan demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Artinya Tuhan akan membangun terus kerohanian kita. Keadaan apapun, keadaan sulit maupun mudah, keadaan sehat maupun sakit, keadaan kaya atau miskin, Tuhan akan membangun kerohanian saudara dan saya, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, untuk sampai kepada surga dalam kekekalan. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Nah saudara, janji masa depan. Gereja kita adalah gereja yang dituntun dengan visi dari Tuhan. Maka dikatakan, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2020. Tuhan berbicara lewat gembala sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Harjo, bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, new dimension. Kita belum kenal dengan namanya new normal, tapi saudara dan saya sudah tahu bahwa 2020 akan ada dimensi yang baru yang kita akan lihat lebih dalam lagi, lebih mengerti lagi, lebih paham lagi tentang apa yang akan kita hadapi. Dan ketika ada pandemi ini, Tuhan itu seperti sudah menyiapkan dan menuntun langkah-langkah kita sebagai gereja untuk sampai kepada tujuan Tuhan. Bahwa janji Tuhan
Di dalam 2 Korintus ayat 3:18 dalam dimensi yang baru dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka dikatakan, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, artinya saudara dan saya akan diubah dalam kemuliaan semakin besar. Untuk apa? Bukan hanya saudara dan saya untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kesaksian, messenger daripada Pentakosta yang ketiga. Tapi saudara dan saya akan diubah untuk semakin dekat dengan surga, untuk semakin yakin, untuk semakin pasti punya keyakinan dan kepastian bahwa saudara dan saya pasti akan mengakhiri sampai kepada surga. Jangan dilepaskan dan jangan diabaikan. Bangun kerohanian kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk umat Tuhan di rumah-rumah. Saudara, mari kita dengan sungguh-sungguh kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa bahwa doa kita sampai ke surga. Tuhan hadir di rumah-rumah. Tuhan kuatkan lewat penderitaan yang sedang kami alami. Kuatkan, biarlah kami meresponi dengan benar. Untuk semakin percaya, semakin beriman bahwa usaha manusia akan menjadi sia-sia. Tapi kalau bukan Tuhan yang membangun, kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, kalau bukan Tuhan yang merancang hidup kami dan langkah kami, untuk kami bukan menyerah, tapi kami berserah kepada Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Kami tahu bahwa di dunia ini kami sementara. Tubuh kami adalah kemah yang suatu hari akan dibongkar. Tapi biarlah roh kami terus menyala-nyala, melayani-Mu Tuhan. Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kuatkan kami Tuhan, berkati hidup anak-anak-Mu semua. Kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa kami tidak selama-lamanya dunia itu menderita. Karena janji-Mu Tuhan, rancangan-Mu bahwa kami akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Janji-Mu bahwa rancangan-Mu bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Biarlah kami terus memiliki pengharapan bahwa Tuhan kami ada, Tuhan kami mengasihi kami, Tuhan kami bukan rancangan kecelakaan. Tuhan kami adalah gembala yang agung yang menuntun kami kepada air yang tenang, rumput yang hijau di dunia ini. Untuk kami terus punya iman yang semakin hari semakin sungguh-sungguh, semakin hari semakin meningkat. Hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dan semakin dibangun oleh Tuhan, semakin mendekat kepada Tuhan, dan semakin mendekat kepada surga. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah minggu ini kami lewati dengan sukacita dan damai sejahtera, dengan berkat-berkat berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita dengan berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Mari saudara boleh bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Arahkan hatimu kepada Allah yang adalah sumber berkat. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita di rumah-rumah, di anak-anak Tuhan yang hari ini berdoa di hadapan-Mu. Sempurna Engkau berkati di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan, pertolongan, penghiburan, bahkan damai sejahtera, bahkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua anak-anak Tuhan yang diberkati dan akan terus menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Katakan bersama-sama, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Terus menjadi pemenang, tidak mudah kalah, tetap semangat, tetap sehat, dan tetap berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Sampai ketemu kembali.